Are you down for this? You're in the mood, can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Uktami akan mempresentasikan materi yang berjudul Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan proses penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Proses ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan memimpin daerah mereka selama masa jabatan tertentu. Jadi, masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih siapa pemimpin untuk daerahnya tersebut. Di slide berikutnya, kami memiliki latar belakang dan tujuan. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah dijalankan oleh pemimpin yang dipilih secara demokratis oleh rakyat. Tujuan dari pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah untuk mendapatkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, dan memiliki visi yang jelas untuk memajukan daerah mereka, serta bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan menentukan arah pembangunan daerah mereka. Pemilihan ini juga diharapkan dapat menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki dasar hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Undang-undang ini juga memuat tentang tahapan pemilihan, persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan pasangan terpilih. Yang kedua yaitu peraturan KPU. Yang KPU mengeluarkan peraturan yang lebih rinci tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Peraturan ini mengatur tentang teknis pelaksanaan pemilihan, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, hingga penghitungan suara. Jadi dasar hukumnya ada dua, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU. Slide berikutnya yaitu tahapan pemilihan. Yang pertama, tahapan awal. Tahapan ini meliputi penentuan jadwal pemilihan, pembentukan panitia pemilihan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua, pendaftaran calon. Para calon mendaftar ke KPU dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pendaftaran dilakukan secara terbuka dan diawasi oleh publik. Yang ketiga yaitu kampanye. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melakukan kampanye untuk mensosialisasikan program dan visi misi mereka kepada masyarakat. Yang keempat yaitu pemungutan dan penghitungan suara. Masyarakat memilih pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mereka sukai. Perhitungan suara dilakukan secara terbuka dan diawasi oleh saksi dari masing-masing calon. Yang terakhir yaitu penetapan pasangan terpilih. KPU menentukan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan terpilih. Pengumuman hasil pemilihan dilakukan secara resmi. Di slide berikutnya, saya mempunyai persyaratan calon. Yang pertama yaitu warga negara Indonesia. Calon harus memiliki kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Jadi, calon kepala daerah ataupun wakil kepala daerah harus orang Indonesia. Tidak boleh orang lain atau memiliki kewarganegaraan ganda. Yang kedua, yaitu memenuhi usia minimal. Calon kepala daerah harus berusia minimal 30 tahun dan calon wakil kepala daerah berusia minimal 25 tahun. Yang ketiga yaitu berdomisili di daerah yang dipilih. Calon harus berdomisili di daerah yang dipilih selama minimal 1 tahun sebelum pendaftaran. Yang terakhir yaitu tidak memiliki riwayat pidana. Calon tidak boleh pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Oke, di slide berikutnya ada kampanye dan financing. Yang pertama, kampanye. Kampanye pemilihan kepala daerah dilakukan secara terbuka dan demokratis. Calon dapat menyampaikan visi dan misi mereka kepada masyarakat melalui berbagai media dan kegiatan. Yang kedua, aturan kampanye. Kampanye harus dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat dan mencegah kampanye hitam. Yang terakhir yaitu financing. Penggunaan dana kampanye diatur secara ketat. Calon harus membuka sumber dan penggunaan dana kampanye mereka kepada publik. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, adanya pemungutan dan penghitungan suara. Pemungutan suara dilakukan pada hari yang telah ditentukan. Masyarakat memilih pasangan calon yang mereka sukai dengan cara mencoblos di TPS. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan diawasi oleh saksi dari masing-masing calon. Hasil penghitungan suara direkapitulasi dan diumumkan secara resmi. KPU melakukan verifikasi dan validasi hasil penghitungan suara. Proses ini memastikan bahwa hasil penghitungan suara akurat dan tidak ada kecurangan. Jadi di sini semuanya memakai transparansi. Di slide berikutnya yaitu penetapan pasangan terpilih. Yang pertama, hasil penghitungan suara. Setelah KPU mengumumkan hasil penghitungan suara secara resmi, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai pasangan terpilih. Yang kedua, penetapan pasangan terpilih. Setelah KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan terpilih, penetapan ini dilakukan secara resmi dan diumumkan kepada publik. Selanjutnya itu pelantikan. Pasangan terpilih dilantik oleh pejabat yang berwenang. Pelantikan menandai dimulainya masa jabatan pasangan terpilih sebagai pemimpin daerah. Sekian materi dari saya dengan kesimpulan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan proses penting dalam demokrasi Indonesia. Melalui proses ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam menentukan pemimpin yang akan memimpin daerah mereka. Pemilihan ini juga diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, dan memiliki visi yang jelas untuk memajukan daerah mereka. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Adapun salah ucap ataupun salah ketikan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.